Marvel. Malam Mbak Marvel. Malam Mbak Prayit. Sehat selalu. Puji Tuhan. Malam Bu Hilda, Pak Wongkaret. Malam Pak Marvel, apa kabar? Baik Bu, puji Tuhan. Gemukan ya Pak ya? Kenapa? Kayaknya gemukan deh. Karena PPKM. PPKM ya. Waduh. Waduh. Maaf ini. Maklum. Maklum. Ya. Aduh, Pak Elvis, apa kabar? Pak Elvis belum dihidupin, dia punya speakernya. Pak Elvis. Ibu Min, selamat malam. Bagaimana Pak Teddy? Sudah jam 7 lewat. Iya. Pak Teddy suaranya masih belum jelas. Jelas ya. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Ya, jelas. Bagus. Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah melalui aplikasi Zoom di malam hari ini. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama keluarga dan sesama. Pelayan firman ibadah ini adalah Pendeta Benyamin Nohanapesi, dan kita diajak untuk menghayati tema berlindunglah hanya kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan memuji kebesaran nama Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 15, ayat yang pertama, berhimpun semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di malam hari ini dalam ibadah keluarga Jemaat Sejahtera dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 5. Kami boleh berada bersama-sama dalam ruang online di dalam meeting Zoom ini Tuhan. Kami akan beribadahkan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga kami dan keluarga kami dalam menjalani kehidupan kami di minggu ini Tuhan. Berkati juga Pak Pendeta Beni yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya boleh membawa berkat bagi kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita melakukan Mazmur pujian secara berbalasan dari kitab Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita kidungkan Kidung Jemaat 15 ayat yang ketiga. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Dan dasarnya iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah yang begitu besar kasih setiamu. Kami tetap menikmati karya keselamatan Tuhan, penyertaan Tuhan ketika kami melangkah dari pagi hari hingga malam ini. Dan kini saatnya kami bersatu hati dalam pujian dan doa, dalam ibadah keluarga kami, melalui Zoom meeting ini. Tuhan, kami juga akan kembali mendengar pengajaran Tuhan yang akan kami dapati melalui pemberitaan firman-Mu. Karena itu bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, saat kami juga menghayati akan kebenaran firman-Mu melalui perenungan, sehingga kami merasakan bahwa kami tetap menaruh pengharapan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kami tetap mempertaruhkan hidup kami dan menyerahkan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bersabdalah kepada kami semua, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-91, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara berbalasan yang mengatakan, sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudung engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema berlindunglah hanya pada Allah. Next. Saudara-saudara, Mazmur 91 ayat 3 sampai 13 harus kita lihat dalam keseluruhannya. Penulis kali ini berbicara tentang satu ajakan umat untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tentunya ajakan ini bukan tanpa alasan. Alasan yang paling utama adalah rasa kenyamanan. Bagaimana seseorang merasa nyaman ketika dia berjalan dalam situasi dan keadaan yang menurutnya bisa mengancam pribadinya. Rasa nyaman, rasa aman merupakan harapan semua orang yang percaya dan mempertaruhkan hidup kepada Tuhan. Teristimewa, rasa aman juga menjadi harapan, khususnya dalam bacaan kita. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, ada yang namanya pesiarah. Mereka yang datang atau pergi menuju satu tempat ibadah, atau mungkin juga kita bisa lihat ungkapan-ungkapan ketika mereka berjalan lalu melintasi padang gurun, tentu mereka ingin merasakan kenyamanan. Dan semua itu yang digambarkan dalam pembacaan hari ini. Next. Nah, ungkapan rasa aman benar-benar terungkap dalam penyataan iman si pemazmur. Pemazmur memberikan beberapa gambaran-gambaran tersebut karena dia sendiri menikmati, yang saya katakan tadi. Pemazmur bercerita atau menyampaikan pujian ini karena punya pengalaman. Dan pengalaman itulah yang kemudian dia bagi dalam bentuk sebuah pujian atau sebuah doa dan pengharapan. Mari kita lihat sebuah kiasan-kiasan yang dipakai oleh pemazmur yang bisa saya ambil beberapa contoh. Next. Beberapa kiasan yang digunakan pemazmur dalam menggambarkan bagaimana perlindungan Tuhan itu. Gambaran yang di Mazmur 91 ayat 4, maksudnya itu ya, bukan 14 tetapi ayat 4. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Gambaran kalau kita seringkali pemazmur ingin seringkali menggambarkan di bawah kepak sayap burung Raja Wali yang kekar dan sebagainya. Jadi itu ungkapan pemazmur. Lalu ada kata juga, dua kata di sana, perisai dan pagar tembok. Ya, kita tahu pagar tembok itu melindungi suatu komunitas dari sebuah serangan musuh. Demikian juga perisai melindungi pribadi atau diri kita ketika kita sedang berperang. Sehingga simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang diangkat oleh pemazmur ini
menggambarkan bahwa Tuhan itu ketika kita berlindung pada Tuhan bagaikan seperti yang diungkapkan tadi. Sayap burung Raja Wali atau sayap dikatakan kepak sayapnya di bawah lindungan kepak sayapnya, lalu kemudian ada pagar tembok, lalu kemudian ada perisai. Dan simbol-simbol itu yang menjadi gambaran betapa Tuhan melindungi umatnya. Lanjut. Pada ayatnya yang ke-7 dan ke-11 itu yang terungkap oleh pemazmur. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu. Itu kita bisa lihat dengan simbol-simbol seperti itu, pemazmur merasa kenyamanan. Tadi dikatakan pada ayat sebelumnya, terjadi penyakit sampar, adanya penyakit menular, dan sebagainya. Dan itu menjadi ancaman secara fisik. Jadi pemazmur merasa dia merasakan kenyamanan. Dia menyaksikan semua itu. Kalimat ayatnya yang ke-8. Engkau hanya menonton dengan matamu. Jadi dia dengan tenang. Artinya sekalipun banyak orang yang terpapar atau rebah gitu ya, dalam bahasa pemazmur bilang rebah, berjatuhan semua. Baik di 1.000, 10.000 kita bisa bayangkan. Melihat hal seperti itu pun kita merasa takut. Bagaimana dengan kita? Kalau sudah di sebelah sisi dan sebelah kanan kita sudah pada berjatuhan. Lalu kita ini bagaimana? Nah, itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Orang yang berlindung dalam Tuhan itu dengan matanya sendiri melihat kebesaran Tuhan. Seperti yang diungkapkan pada Mazmur 91 ayatnya yang ke-7. Nah, pada ayatnya yang ke-11 kita bisa lihat ini gambaran di mana malaikat diperintahkan untuk melindungi ya perjalanan hidup kita dimanapun kita berjalan dengan menaruh penyerahan diri secara total. Maka Tuhan melalui malaikatnya, ini pemahaman pemazmur ya. Dan dia punya konsep bahwa Tuhan pasti akan menghadirkan malaikat-malaikatnya yang melindungi dia. Dan itu yang dia rasakan. Ya, kalau kita bisa baca pada mazmur-mazmur sebelumnya, bagaimana pemazmur berjalan di tengah-tengah badai dan sebagainya. Dia berada di padang gurun atau di daerah-daerah pebukitan yang dihadapan dengan perompak-perompak yang siap membinasakan dirinya. Tetapi dalam ungkapan ini, dia memakai simbol bahwa malaikat-malaikat dikatakan dalam bacaan kita akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Next. Berikut. Ada ilustrasi yang dua binatang yang dipakai di sini. Singa dan ular tedung. Kalau kita buka dalam kamus, beberapa kamus dan beberapa tafsiran, ular tedung itu artinya ular yang berbisa. Jadi binatang-binatang ini bisa membinasakan manusia. Ya. Jadi simbol-simbol yang dipakai oleh pemazmur ketika diperhadapkan dengan ayatnya yang ke-13, maka kita bisa lihat bahwa kita memang kadang berhadapan dengan persoalan atau mungkin ancaman yang bisa kadang suatu waktu akan mengancam jiwa kita. Nah, ini yang digambarkan dengan dua binatang dipakai kiasan ini, ya, singa dan ular tedung. Bahkan di bagian akhir dikatakan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi dua simbol yang dimana menggambarkan bahwa kita tidak mampu menghadapi mereka. Kalau ular, nah itu tadi. Kadang-kadang ular dia begitu cepat, ya, cerdik dan sebagainya. Nah, ini kita harus lihat bagaimana Tuhan menjaga kita dan tetap melindungi dari ilustrasi atau kiasan yang dipakai. Sekalipun itu binatang-binatang yang buas, yang dalam tanda petik juga bisa mengancam jiwa manusia. Next. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terungkap dalam bacaan kita malam hari ini, di dalam bacaan kita dikatakan, kalau kita baca dari ayat 1, ya, di sana dikatakan orang yang duduk
dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Rasa aman menurut pemazmur menggambarkan hidup dia begitu indah karena ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepastian, ya, tidak ada rasa kekhawatiran. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa di sekeliling dia kadang-kadang juga bisa mengancam jiwanya. Kita bisa lihat beberapa tulisan-tulisan pemazmur menggambarkan dia dalam keadaan terdesak, tapi dia bisa berlindung. Bahkan ungkapan-ungkapan kiasan juga bisa dipakai ketika dia berjalan di daerah perbukitan. Dia katakan bahwa Tuhan itu seperti gunung batu, ya. Jadi dia membayangkan keperkasaan Tuhan. Jadi pemazmur menggambarkan dirinya berada dalam satu peristiwa di mana dia bisa nyaman. Orang kalau sudah rasa nyaman atau merasakan dirinya aman, maka dia tidak merasa ada kekhawatiran dan ketakutan. Dia tetap melangkah, ada kepastian. Itu yang digambarkan, ya, oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi. Dengan kiasan-kiasan dari sudah diungkapkan dari ayat 4, lalu kemudian kita bisa lihat di sana. Bahkan ada penyakit-penyakit yang datang ini kalau kita lihat di dalam masa-masa ada penyakit sampar dan seterusnya, penyakit menular. Ya kita tahu seperti kalau zaman-zaman Yahudi atau zaman perjanjian lama atau zaman Yesus, penyakit-penyakit seperti penyakit kusta dan sebagainya. Nah itu yang selalu ditakutkan oleh banyak orang. Nah, tapi pemazmur merasakan bahwa dia berjalan dengan Tuhan, maka tidak ada lagi rasa ketakutan. Karena ketika orang berada dalam titik ketakutan, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Karena dia takut kalau hal ini mencelakakan dirinya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, apa yang sudah dialami oleh pemazmur sepanjang perjalanan hidupnya, dia kemudian menuliskan sebuah cerita ini atau pujian ini yang intinya sebagai pelajaran yang berharga dan sekaligus mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama atas kehidupannya. Apa itu? Mempercayakan hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Atau dengan kata lain, dia percaya Tuhan akan melindungi dia. Itu yang selalu dikatakan oleh pemazmur, bahwa dia sangat yakin kalau ketika dia berjalan dan menyerahkan hidup. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, rasa aman ini juga bukan hanya pada hari itu, bukan pada yang suatu momen-momen tertentu, tetapi juga akan menapaki langkah orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan di masa depan. Kalau kita baca seterusnya, pada ayat 14 sampai 16, maka di sana dikatakan adanya kenyamanan ataupun keselamatan yang diberikan. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku menyertai dia dalam kesesakan, aku meluputkan dan memuliakannya dengan panjang umur. Jadi ada satu peristiwa atau karya keselamatan Allah itu tidak berhenti pada satu saat tertentu, pada peristiwa-peristiwa tertentu, pada momen-momen tertentu. Tapi dia merasakan bahwa penyertaan dan karunia Tuhan itu sepanjang masa, bahkan sampai masa depan. Eskatologinya. Jadi yaitu keselamatan yang dianugerahi Tuhan kepada semua orang. Termasuk mereka yang percaya dan berharap atau mempertaruhkan hidupnya di bawah perlindungan Tuhan. Next. Lanjut. Nah, saudara-saudara, mari kita bisa lihat. Sekarang saya mengangkat ada satu tulisan yang memang kalau kata orang, apa yang dikhawatirkan kita pada masa kini. Ada sebuah tulisan yang bisa diangkat bahwa ada semacam misteri wabah setiap 100 tahun sekali. Tahun 1720. Ini yang disebut wabah Marseille di Perancis. Itu mengakibatkan kurang lebih 100.000 orang meninggal. Lalu kita berjumpa dengan tahun 1820. Di situ ada wabah kolera yang juga sama mengakibatkan 100.000 orang
meninggal dunia. Pada tahun 1920, itu ada yang disebut dengan flu Spanyol yang mengakibatkan 500 juta orang menderita atau tertular. Bahkan bisa juga 100 juta orang meninggal dunia. Dan di tahun 2020 kita berhadapan dengan virus corona. Ya, ini beberapa orang, walaupun sebelum tahun-tahun pada tahun 1720, 1820, sebelumnya itu juga sudah banyak wabah-wabah. Ya, kita bisa lihat di Afrika dengan wabah Ebolanya, kita bisa lihat juga dengan pada tahun 2000-an atau sebelum tahun 2000-an, tahun 1990-an ke atas sampai tahun 2000 kita berjumpa dengan flu burung. Jadi yang diangkat di sini adalah wabah-wabah yang sangat mematikan dan mudah sekali tersebar. Dan ini yang digambarkan, kita bisa lihat kurun waktu, bahwa perjalanan di tengah-tengah konteks seperti ini, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa bumi kita, kehidupan kita, tiap 100 tahun pasti akan ada wabah-wabah. Ini ya yang diangkat dari beberapa tulisan. Next. Nah, pertanyaannya sekarang, nah ini dia. Kita ada di tahun 2020. Kita ada di virus corona, pandemi virus masih melanda kita. Saudara-saudara, kita bisa perhatikan. Data yang terakhir yang kita bisa lihat kemarin atau tadi sore, yang baru-baru jam-jam kurang lebih jam 6 sore, kita bisa melihat pertambahan orang yang meninggal untuk konteks Indonesia saja. Sudah 3 jutaan lebih. Apa yang terjadi dalam 1 tahun? 1 tahun setengah lah. 3 juta lebih orang rebah. Lalu orang yang sakit, yang terpapar virus sudah sekian juga. 3 juta juga lebih. Mungkin yang terpapar ya, yang meninggal sekitar ratusan ribu orang untuk 1 tahun setengah ini. Nah, saudara-saudara, memang di balik yang mereka yang terkena virus dengan yang penyembuhan udah hampir berdekatan jumlahnya, sekitar 3 jutaan, sementara yang meninggal ratusan ribuan. Nah, kita bisa lihat dalam kondisi ini. Pertanyaan besar buat kita ditantang iman kita. Masihkah kita percaya bahwa di zaman yang modern ini Tuhan masih melindungi kita? Itu pertanyaan pertama. Kita bicara dengan iman. Karena kalau kita memiliki iman yang kuat, kita yakin bahwa di tengah-tengah pandemi ini, asalkan kita tetap memperketat protokol kesehatan kita memberlakukan semua itu, kita percaya tangan Tuhan pasti ada dalam lindungan kita. Ingat, kita diberikan hikmat supaya kita juga ikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah kita. Di sana kita juga mempertaruhkan iman kita, yaitu kita menyerahkan semua kepada mereka yang dipercayakan untuk terus berusaha bersama-sama kita mengatasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Lalu pengaruhnya adalah kita tahu pekerjaan, ekonomi keluarga makin menurun. Itu yang mengakibatkan. Disinilah kita dipercayakan, kita berharap Tuhan menjaga keluarga kita. Kita tahu ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan ekonomi keluarga makin menurun. Ini sebuah tantangan, dan itulah kita tetap diajak oleh pemazmur untuk kita berlindung pada Tuhan. Pada ayatnya yang tadi dikatakan, ayat 7 dan seterusnya, itu menggambarkan bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kita. Sampai hari ini saudara dan saya masih diberikan kekuatan. Nah, kita tetap mendukung doa bagi saudara-saudara kita yang masih dalam tahapan isolasi mandiri. Nah, saudara-saudara, apa pengaruhnya ke dalam gereja? Ya, kita harus tahu. Sudah hampir 1,5 bulan, sejak bulan Juni sampai hampir 2 bulan, kita sudah berada ibadah secara virtual. Kita beribadah dengan live streaming. Kita belum bisa beribadah di gereja. Walaupun pemerintah sudah menetapkan 25%, maksimal 30 orang yang harus hadir di gedung gereja. Dan kita akan kesempatan pada bulan September mendatang. Itu berarti percaya bahwa Dia melindungi gerejanya.
Dalam arti gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap terus memberlakukan protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya. Dengan demikian, kita tetap menjaga kesehatan kita, imun kita selalu jangan sampai turun, tetapi naik terus sehingga kita bisa menghadapi semua. Dan gereja kita secara perlahan-lahan harus menyesuaikan keadaan yang sekarang ini new normal katanya. Harus mau tidak mau, ya kita harus ibadah kita harus dipercepat minimal maksimal 1 jam supaya kita bisa jangan sampai terjadi kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana masa depan kita? Kapan pandemi COVID ini akan berakhir? Akankah terus berlalu? Dan apa kita hadapi tiap tahun ini? Saudara-saudara, harus kita akui, sekarang juga pemerintah sedang berusaha untuk dari pandemi supaya kita kembali untuk menjadikan virus corona ini kita mau tidak mau seperti flu biasa, ya. Nah, itu yang diajak supaya kita juga bisa menjaga protokol kesehatan dan sudah biasakan diri kita untuk tetap memakai masker. Keluar dari rumah, masker. Dengan demikian, bukan hanya menjaga kesehatan pribadi kita, tapi juga menjaga kesehatan keluarga dan juga orang di sekitar kita. Kita sehat, keluarga kita sehat, tentu masyarakat di sekeliling kita juga sehat. Karena kita tetap menjaga dan memperketat protokol kesehatan. Sekalipun sekarang ini sudah menunjukkan angka melandai terus turun, dan kita sudah berada di level 3. Tapi bukan berarti dengan serta-merta kita langsung membuka gereja, orang datang banyak. Jangan. Tetap 25%. 30 maksimal itu menjadi aturan pokok. Aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, saudara-saudara, next. Nah, ini pelajaran yang akan kita ambil dari pengalaman pemazmur. Yang pertama adalah kita punya keyakinan. Allah setia menyertai kita. Sekalipun terkadang kita takut dan tidak merasakan kehadirannya. Tapi kita harus percaya bahwa Dia ada dan setia menyertai kita. Lanjut. Next. Ketika kita sepenuhnya berserah kepada Allah, Dia dapat bekerja melalui diri kita. Kapan saja. Jadi saudara, mari kita tetap diajak untuk mempertaruhkan sepenuhnya hidup kita dalam lindungan Tuhan. Next. Ketiga, kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Sehingga ketika kita berjalan melalui penderitaan hidup ini, tetapi percaya dan berserah kepada kedaulatan Tuhan, bahwa pada akhirnya adalah kebaikan dan kemuliaan. Lanjut. Yang keempat, ini yang selalu kita harapkan. Bagaikan kita seperti seorang anak yang selalu berharap bahwa Tuhan selalu hadir di saat kita merindukan. Dia selalu setia menopang hidup saudara dan saya dengan kasih setianya. Dan Ia memberikan kita semua kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Dengan gambaran ini, mari kita seperti seorang anak yang selalu menyerahkan diri kita dalam dekapan tangan kasih Tuhan. Dan percayalah, saudara dan saya tetap pasti berdoanya seperti ini. Kita merindukan Tuhan dan kita selalu percaya untuk topangan Tuhan dan sekaligus memberi kita kekuatan. Sekalipun badai pandemi ini masih ada di lingkungan dan di sekitar kita. Lanjut. Terakhir, saudara-saudara, ini kesimpulan kita. Dalam renungan kita pada malam hari ini, dengan pembelajaran dari seorang pemazmur, ada kesimpulan mengatakan begini, berjalan bersama Tuhan tidak menjanjikan hidup jauh dari masalah, tetapi mengikut Tuhan pasti ada pertolongan. Tuhan menyelesaikan masalah tepat pada waktunya. Itu yang digambarkan oleh si pemazmur malam ini.
Melalui renungan ini, saudara dan saya di tengah pandemi COVID, kita diajak untuk selalu dan terus berjalan bersama Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi percayalah pada Tuhan, karena Tuhan sudah mengutus orang-orangnya untuk mengingatkan kita, dan Ia mau supaya kita juga mendengar apa nasihat orang dan apa teguran orang dan apa yang orang peringatkan buat kita, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini tepat pada waktunya. Saudaraku, akhir dari renungan ini, mari kita sama-sama masuk dalam saat teduh dan merefleksikan sebuah lagu yang kiranya menjadi sumber kekuatan buat kita melangkah ke depan di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Mari tolong diputar lagunya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih. Lagu ini sebagai penutup renungan kita, biarlah semuanya tetap percaya bahwa Tuhan pasti setia menyertai saudara semua. Amin. Kita akan menyanyi Kidung Gita Bakti 258 bait pertama.
Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur. Pengalaman pemazmur menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami. Ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tidak sedikit orang yang terpapar COVID. Juga tidak sedikit orang yang harus ditinggalkan oleh saudara-saudara tercinta karena COVID. Tuhan, situasi inilah yang terkadang membuat kami juga khawatir. Ketakutan. Karena itu pemazmur malam ini mengajak kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan mempertaruhkan hidup. Berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Sehingga kami semua dapat merasakan kenyamanan sekalipun kami ada dan masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur malam ini kami bisa dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami. Malam ini kami berdoa untuk Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Zoom meeting. Kami kegiatan-kegiatan peribadahan kami dengan live streaming yang menurut rencana kami akan membuka gedung gereja kembali pada bulan September, tepatnya tanggal 5 September dengan kehadiran jemaat dibatasi 25% atau paling banyak 30 orang. Kami hanya berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami melihat situasi sekarang ini semakin melandai. Kami percaya Tuhan jika kami setia dan taat kepada aturan pemerintah, maka kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan Tuhan turut bekerja bersama dengan orang-orang yang Tuhan sudah percayai dalam memimpin negara ini. Kepada mereka lah kami tetap mempertaruhkan seluruh perjalanan bangsa ini ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, para pemimpin kami berusaha untuk berbuat yang terbaik melalui vaksin di beberapa tempat. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, biarlah kami juga sebagai jemaat mengikuti semua aturan-aturan yang sudah diberlakukan pemerintah. Semuanya tujuannya adalah untuk kesehatan kami di kemudian hari. Karena itu kami memohon Tuhan berkati sebagai gerejamu, kami selalu taat dan ikuti semua aturan dan semua yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan berkenan Tuhan Engkau berkati kami dengan rencana kami beribadah di gedung gereja yang hanya dibatasi dengan 25% dan kami tetap perketat protokol kesehatan. Suka atau tidak suka demi kesehatan akan banyak orang. Sehingga kami tetap setia dalam ajakan dan juga apa yang diberlakukan di negara kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu, tiap keluarga, tiap pribadi yang malam hari ini beribadah, Tuhan berkati. Ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dari sektor pelayanan 1 sampai 5, yang dirawat di rumah sakit, yang karena isolasi mandiri, Tuhan berkati saudara-saudara kami semua, agar mereka kembali menikmati secara perlahan-lahan kekuatan dan pemulihan dari kuasa Tuhan yang ajaib. Kami berdoa juga untuk kami selaku presbiter, berikan kami hikmat di dalam kami mempersiapkan pelayanan demi pelayanan dan kami semakin bertanggung jawab. Terlebih lagi ketika kami akan membuka gedung gereja, kami harus perketat protokol kesehatan. Dengan demikian, kami sebagai presbiter dapat menjalankan tugas dan peran kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di malam hari ini untuk anak-anak Tuhan yang sudah memulai pendidikan mereka sejak bulan Juli kemarin dan rencananya dari pemerintah kami akan ada tatap muka. Kalau itu berkenan kepada Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan anak-anak kami percaya dalam lindungan Tuhan semuanya. Dan biarlah negara kami tetap dalam melaksanakan semua yang direncanakan, biarlah itu berlaku untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa di sorga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus berkati, beri kesehatan yang baik,
Tuhan jaga mereka semua, orang-orang tua kami. Tuhan berkati juga para ibu janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan jaga mereka. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah melalui Zoom meeting. Jemaat Tuhan yang tidak sempat mengikuti, Tuhan berkati. Semua rencana-rencana kami ke depan, di dalam pelayanan kami berusaha untuk meningkatkan pelayanan kami di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami memohon campur tangan Tuhan dalam segala hal. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga untuk pegawai kantor gereja. Tuhan berkati badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk koster dan juga keamanan. Tuhan berkati semua unsur yang ada di jemaat-Mu. Pada malam ini kami berdoa untuk presbiter yang bertugas sektor pelayanan 5. Kami berdoa juga untuk multimedia, tim multimedia. Kami berdoa untuk host yang memimpin dan menuntun kami melalui Zoom meeting ini. Diberkatilah semua pelayanan kami bersama. Biarlah kami tetap dengan ibadah ini semakin dikuatkan di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang. Di mana kami jarang berjumpa, tapi kami tetap diberi kesehatan yang baik. Kami beribadah di rumah, kami tetap dalam kekuatan dari Tuhan dan firman-Mu tetap menjadi sumber kekuatan bagi kami. Sekalipun kami belum bisa beraktivitas dan berjumpa dengan banyak orang di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja, tapi kami percaya kami selalu dalam lindungan Tuhan dan kami selalu diberi kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan doa dan syukur kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati. Di dalam upaya vaksinasi semuanya, biarlah target vaksinasi boleh tercapai. Dan di tahun depan, bangsa kami bisa dalam keadaan tubuh yang sehat karena sudah melewati vaksin dengan baik semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan doa kami mau alaskan dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Dengarlah nats Alkitab dari Ibrani 12 ayat 28 yang menyatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mulia
yang ke jalan terang yang Kau beri. Umat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur kita di malam hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala perlindungan dan penjagaan Tuhan dalam seluruh kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami mempersembahkan syukur kami kepadamu, baik berupa benda mati yang kami serahkan kepadamu maupun juga kehidupan kami yang boleh kami bawa untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pak Teddy, Ya Pak. warta. Bentar Pak. Bentar. Di mute. Nggak ada suara. Suara hilang, Bung. Hilang suaranya. Masih hilang. Pak Teddy. Suaranya hilang. Oke, kalau tidak ada, belum mute. Pak, nggak ada wartanya. Ya, ya. Pak, wartanya Ya. nggak ada. Langsung aja. Oh langsung. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan kembali. Kita menyadari bahwa kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19, tetapi kita percaya dengan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Dan karena itu kita tetap menyerahkan diri kita pertaruhkan hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Tuhan
Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Ya, Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat malam Terima kasih. semua. Selamat malam, terima kasih. Malam. Terima Malam. kasih. Selamat malam. Malam. Pak Sehat-sehat Teddy. semua. Pak Teddy. Terima kasih Pak Iya, Pendeta Pak. firmannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ibu Ati. Terima kasih. Semuanya. Sehat-sehat selalu. Salam sehat Mau semuanya. difoto dulu. Semua gambarnya dimunculin ya. Ya. Gambarnya dimunculin, mau difoto sama host. Waduh. Ya, Oke. kameranya dibuka. Ya, kan. Mari host, Itu Diana. rambutnya belum cakep. Oh, belum cakep. Nah, udah. Yom. Nah, ya. Masih Ini muda udah. tuh. Ya, Bu Min. Ayo, Cakep, kok. Diana udah. Oke, ya. Akan saya foto Ya. satu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, kasih, Diana. selamat Belum berdua kita ya. Kasih. Diana, kita Iya, Pak. kita keluar dulu. Pak Pendeta, Sama Teddy. malam. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Pak Prayitno, Ibu. Mana ada siapa lagi nih? Coba lihat dulu. Pak Fir. Dengar loh. Pak Tamrin, Pak Marvel, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Keluarga Om Teis. Amatir. Om Teis. Pak Tais. Malam, Bu Min. Sehat. Malam Pak Teis. Teis, baca WA. Malam Pak Ken. Ngapain tanya nama gua? Bu Nen. Malam. Kan tak tahu Angana. Pak malam. Nanti Kan jawab. ada salah Om Teis. Yuk, nanti kita telepon Angana. Menensi. Maaf, Pak. Yang suka mata jemaat, saya cari-cari. Aduh, Ya itu. udah. Nggak Kalau apa-apa. saya langsung Biasa aja. itu. Udah, kita tutup dalam doa aja, nggak apa-apa. Baik, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur bahwa kami boleh melaksanakan